digital di Indonesia ini? Smart Farm Management Information System. Jadi itu semacam aplikasi di gadget atau gawai ya. Aquaculture itu apa sih? Apalagi sekarang aquaculture ada 4.0-nya lagi gitu. Pasti semua butuh protein. 1, 2, 3, 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Industri? Wah, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Dan selamat datang di podcast Indonesia 4.0. Nah, podcast Indonesia 4.0 ini tentunya kami akan membahas dari perkembangan industri 4.0 dengan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Tema hari ini kita mengangkat yaitu Aquaculture 4.0, The Future of Fish Farming. Wah, menarik kan? Ini merupakan topik yang menarik, apalagi di saat pandemi ini semua hal-hal baru menjadi fenomenal. Nah, kita akan bahas dengan narasumber yang sangat luar biasa, dan saya juga sudah kehadiran seorang Head of Promotion and Support dari Digital Industry Siemens Indonesia. Siapakah beliau? Langsung saja, ini dia Bapak Efrem Meyer. Halo Bapak. Selamat siang. Selamat siang, apa kabar Bapak? Baik. Baik. Bapak lagi di mana nih Pak? Di rumah atau lagi di kantor atau gimana? Kebetulan masih di rumah sekarang. Masih di rumah ya, WFH ya, WFH semua sekarang. Tapi gimana sejauh ini kesibukan Bapak selama WFH, apalagi ini PPKM diperpanjang? Iya. Mungkin ya secara komunikasi ini yang agak sulit ya. Masalah WFH. Biasanya kita langsung bisa berkomunikasi secara langsung tatap muka. Mungkin sekarang satu-satu harus di-call kayaknya kalau misalnya ini. Oke, nah mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, saya pengen tahu dulu nih dari jabatan Bapak. Bapak kan memegang Head of Promotion and Support khususnya Digital Industry Siemens Indonesia. Nah mungkin boleh diceritakan sedikit background latar belakang Bapak untuk Sobat Industri biar bisa jauh lebih kenal gitu Pak. Oke, mulai dari 2008 saya mulai join ya sebenarnya dari Siemens Indonesia, dan sekitar udah 13 tahun nggak kerasa. Sejak 2008 pertamanya emang dari sisi otomasi sih berangkatnya, backgroundnya, terus ke depan kita berkembang mengalami transformasi di mana semua orang bilang industri 4.0 atau digitalisasi. Kenapa itu namanya digital industry? Supaya ada hubungannya dengan digitalisasi. Dan saat ini ya kita coba membantulah di sobat-sobat industri sekalian bagaimana kita memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan atau solusi-solusi bagaimana tentang sistem otomasi dan bagaimana transformasi dalam industri 4.0 ini. Oke, wow, keren banget. Nah, sesuai topik kita hari ini yaitu Aquaculture 4.0. Nah, mungkin Bapak boleh sedikit ceritakan atau mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu nih terkait aquaculture itu apa sih? Apalagi sekarang aquaculture ada 4.0-nya lagi gitu. Nah, Pak mungkin boleh Pak Meyer sedikit dijelaskan, Pak. Ya, sebenarnya aquaculture mungkin hampir semua orang udah pasti mengenal sih ya. Ya. Ini tentang budidaya ikan. Mungkin ada yang sebatas hobi atau emang beneran penghasilan nih. Budidaya ikannya dia budidayakan sendiri terus dijual. Dari sisi sini kita lihat ini ada beberapa yang bisa dikembangkan dalam sistem digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dari budidaya ikan ini. Dari situ kita coba memberikan satu solusi tentang digitalisasi bagaimana supaya budidaya ikan ini bisa bekerja lebih efisien, dan diharapkan masyarakat bisa mengenal lebih jauh bagaimana kita bisa membuat budidaya ikan ini menjadi suatu sistem yang terdigitalisasi.
Oke, wah keren banget ya. Apalagi kan sekarang marak tuh Pak di Mm-mm. sosial media, di rumah-rumah kayak ini apa beli ikan cupang, budidaya ikan cupang. Nah itu Bapak sampai ngurusin ikan cupang juga atau enggak Pak? Hanya ikan-ikan khusus saja. Sebenarnya sih lebih ke industri ya. Oke, Kalau industri. kita, Kirain sampai ke ikan cupang juga Bapak urusin. Tapi kita mungkin akan masuk lebih dalam lagi terkait Siemens Indonesia khususnya sebagai mitra teknologi untuk mentransformasi digital di Indonesia Mm, ini dengan melihat penerapan teknologi industri 4.0 pada industri aquaculture di Indonesia sejauh ini seperti apa sih, Pak? ya, jadi kita berangkat dari berdasarkan data dulu ya pertama. Indonesia itu kalau nggak yang saya baca reportnya dari FAO itu kedua di dunia loh Oke. buat suasana, maksudnya budidaya ikan ini, dan Mhm. itu dipasarkan. Berangkat dari sini, terus dilihat dari banyaknya jumlah penduduk juga, kan cukup banyak lah Indonesia yang membutuhkan nih pasti asupan protein atau makanan yang berlimpah. Ya. Jadi mungkin dari sini kita bisa membantu sedikit atau membantu lebih banyak bagaimana caranya supaya industri perikanan terutama dalam budidaya ikan ini bisa berkembang lebih efisien dan lebih produktif Hmm. menggunakan teknologi digitalisasi itu. Oke, nah teknologi digitalisasinya ini tuh sebenarnya seperti apa sih Pak yang bisa diterapkan oleh ini berarti kolaborasinya dengan kementerian dengan peternakan atau gimana nih Pak? Biasanya kita kolaborasi dengan petani ya, istilahnya farmer lah kalau Iya, ini yang farmer. kita. Iya. Jadi kita lihat ikan apa yang dikembangkan, terus kita teliti dulu, baru kita berikan solusi yang terbaik bagaimana cara mengembangkan atau teknologi yang terbaik. Biasanya ada beberapa request sih, Hmm, rata-rata ya requestnya yang pertama tentu aja eh, kebanyakan kan orang pasti ikan lihat dari beratnya ya. betul. Oh, saya Betul. pengennya 2 kilo, kurang Hmm. dari 2 kilo nggak terima misalnya customernya gitu. Iya, iya. Atau pengennya 3 kilo. Nah, dari situ kita bikin satu sistem yang dari menggunakan teknologi kamera, terus kita ada semacam analisa data berdasarkan gambar ikannya itu. Mhm. Kita bisa takar kira-kira ikan ini sudah berat berapa dan kapan bisa dipanen. Gitu. Wow, wow keren banget. Udah secanggih itu sekarang ya. Wow, cool. Saya juga baru tahu nih selaku eh, perwakilan dari sobat industri di luar sana bahwa ternyata aquaculture sekarang udah se-digital itu loh dan udah sehebat itu. Tapi ada perbedaan tersendiri nggak Pak untuk melihat antara ikan misalnya kayak ikan tawar, ikan air laut gitu. Itu ada perbedaan tersendiri nggak atau untuk penggunaan teknologinya? Secara umum sih sama ya, cuman yang perlu dipastikan biasanya kalau penangkaran ikan kan dia homogen, ikannya satu jenis Betul, untuk satu betul. kolam. Mm. Kalau berbeda jenis mungkin agak ini jadi agak rancu ininya. Mhm. Tapi kebanyakan sih satu jenis. Terus yang kedua tentu aja pemberian pakan. Jadi secara operasional kan biaya pemberian pakannya ini yang biasanya harus ditakar kan. Jangan sampai ikannya kelebihan makan atau jangan sampai kekurangan makan. Iya 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 benar benar benar. Nah terus kalau misalnya kita ngobrolin lagi nih kalau tentang industri aquaculture bisa optimal di era industri 4.0 ini. Nah kira-kira bentuk teknologi industri 4.0 seperti apa yang saat ini diperlukan di Indonesia, Pak? Sebenarnya sih yang diperlukan adalah eh, teknologi yang bisa membuat industri ini seefisien mungkin dan seproduktivitas mungkin, Hmm. seproduktif mungkin. Jadi seperti yang tadi saya bilang sebelumnya ya, kalau eh, permasalahan pertama biasanya tentu aja berat. Jadi jangan sampai beratnya kurang udah dipanen kan, Ya. nanti gak laku di pasaran. Yang kedua makanan itu kan biaya operasional juga kan. Kita Hmm. harus bisa kasih makan seoptimal mungkin. Dan yang ketiga tentu aja deteksi penyakit. Jangan Oke. sampai ada penyakit di ikan sebelum daripada satu kolam atau beberapa ikan terbuang, kita udah deteksi di awal. Jadi kita develop satu sistem yang bisa mendeteksi penyakit juga. Hmm. Biasanya sih kelihatan sih dari matanya agak bengkak misalnya ikannya, Hmm. atau benangnya agak
aneh atau cuma diam di dasar aja. Hmm. Nanti sistem itu yang akan baca dengan mesin learning-nya sendiri yang terhubung dengan cloud-based system. Wah, ini ada sesuatu yang salah sama ikan-ikan ini. Ah, I see. Berarti alat ini melihat apa ya, pola perilaku ikan di dalam kolam juga berarti ya, Iya, benar ya? Oke. betul. Nah berarti kan ini alatnya udah sangat canggih sekali ya. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin masalah alat teknologi bisa masuk ke dalam air, apalagi dengan bisa clear untuk melihat secara berat, kemudian ini ikan kurang makan atau enggak, ini ikan ada penyakit atau enggak. Wah keren banget. Nah, mungkin nanti kita akan bahas lebih jauh, tapi saya masih ada beberapa pertanyaan lain nih Pak. Sejauh ini apakah Siemens Indonesia memiliki teknologi industri 4.0 untuk mendukung industri aquaculture yang berkelanjutan, terukur, dan inovatif yang tentunya juga dapat membantu meningkatkan hasil dan produktivitas serta meningkatkan pasokan ikan lokal di Indonesia. Gimana Pak? Jadi secara sistem kita sudah ada beberapa produk yang bisa mendukung ini. Dan semua terkoneksi dengan cloud-based system. Dari hal ini MindSphere yang cloud-based system berbasis MindSphere ya. Terus yang kedua, kita juga kembangkan aplikasinya. Kita sebut dengan Smart Farm Management Information System. Jadi itu semacam aplikasi di gadget atau gawai ya. Jadi kita bisa monitor perkembangannya seperti apa, apakah ikan kekurangan oksigen misalnya, atau tiba-tiba ikannya belum makan. Secara makan sih otomatis sebenarnya, cuman jangan sampai ada mortality rate atau kematian ikan yang banyak kan itu menyebabkan kerugian ya. Jadi sebisa mungkin dipantau dan dengan mortality rate yang sedikit, jadi bisa kelihatan lah kira-kira untungnya agak lumayan gitu. Oke, tapi bisa dijelaskan nggak sih Pak, apa sih keunggulan dari teknologi industri 4.0 yang sudah Siemens Indonesia terapkan? Kira-kira manfaat yang bisa didapatkan oleh stakeholder di Indonesia jika menggunakannya seperti apa Pak? Tentu saja ini lebih efisien ya dibandingkan karena ini berbasis sama teknologi, jadi tidak perlu, maksudnya untuk biaya-biaya mungkin dapat dikurangi. Terus yang kedua, kita juga berpikir bagaimana pengelolaan limbahnya. Jadi kalau biasanya kan peternakan ikan, wah airnya sudah kotor dibuang sembarangan atau gimana kan. Kita nggak mengharapkan itu, jadi kita bikin satu sistem juga bagaimana caranya pengelolaan limbah ini. Terus yang ketiga tentu aja dengan kita siapkan juga beberapa ya, misalnya dengan teknologi solar. Jadi tentu aja energi manajemen perlu diperhatikan di sini. Bagaimana energinya bisa ditakar supaya mendapatkan hasil yang optimal. Oke, nah ini saya jadi penasaran nih Pak. Kalau misalnya untuk suatu industri yang membangun istilahnya peternakan ikan gitu ya, ada minimum jumlah ikannya kah atau kedalaman kolamnya kah atau seberapa luas atau mungkin ada standar-standar tertentu Pak untuk bisa menggunakan alat dari Siemens? Kalau itu sih nggak ada standar tertentu ya, tergantung dari biasanya existing kolam, maksudnya kolamnya sudah ada, dan biasanya secara tradisional kita tambahkan teknologi supaya lebih meningkat ke sistem digitalisasi. Oke, berarti kolam ukuran berapapun bisa menggunakan alat ini gitu ya? Bisa. Wow, cool. Berarti lebih terbuka lagi untuk sobat industri di luar sana untuk menggunakan alat ini ya, betul ya Pak ya? Betul. Nah kemudian ada nggak sih Pak contoh kisah sukses dari penggunaan teknologi industri 4.0 ini khususnya di bidang aquaculture dari Siemens di Indonesia ataupun mungkin di kawasan Asia Tenggara Pak? Kita punya satu referensi yang sudah sukses tapi di Singapura ya. Jadi di situ ada budidaya ikan yang cukup besar. Terus kita pasangkan juga teknologi-teknologinya dan itu sampai saat ini berkembang dengan baik sih. Bagaimana hasil produksinya pun cukup meningkat dengan tingkat efisiensi yang lebih baik daripada sebelumnya. Oke, terus ada tantangan tersendiri nggak Pak untuk khususnya apalagi selain memasarkan kan kita juga harus mengedukasi lebih dulu bahwa oh ini tuh ada loh alat yang bisa kalian gunakan lebih efisien, lebih menguntungkan dan lain sebagainya. Tantangannya itu apa sih Pak? Mungkin boleh ceritakan sedikit Pak?
Ya tantangannya yang pertama tentu aja ya tentang bagaimana teknologi ini diterapkan. Jadi kita harus Hmm. lihat juga dari sisi masyarakat, terus dari sisi existing kolamnya seperti apa, apakah memang sudah cocok untuk menggunakan digitalisasi atau belum. Hmm. Terus yang kedua tentu aja eh, tentang jaringan komunikasi, karena kita tahu kan digitalisasi berhubungan dengan cyber security orang bilang, Ya. terus masalah koneksi internet. Nah, itu juga sih salah satu tantangan kita yang hadapi sekarang, di mana kebanyakan ya yang budidaya ikan ini remote area atau jauh mungkin dari perkotaan, Hmm, hmm, sehingga hmm. perlu disiapkan juga mungkin infrastruktur mengenai jaringannya seperti Ah, itu. I see. Infrastruktur ya. Karena kadang-kadang orang suka lupa. Dan kalau boleh nih Pak, kasih masukan dong, apalagi kan untuk generasi milenial yang istilahnya mereka ingin membuka bisnis, usaha. Karena kadang-kadang tidak banyak orang itu melihat ke aquaculture. Tidak banyak orang melihat ke dunia peternakan, khususnya perikanan gitu. Nah mungkin Mm-mm. Bapak bisa menceritakan sedikit kira-kira apa hal-hal yang lebih menjual dari dunia perikanan ini, Pak? Yang pertama tentu aja ya, yang seperti tadi sudah saya bilang, Hmm. ke depan tuh dengan bertambahnya eh, jumlah penduduk, pasti semua butuh protein. Terus Betul. entah itu dari ikan, entah itu dari peternakan lain. Mhm. Terus yang kedua, eh, mulai banyak nih yang sekarang nih. Misalnya kita beli ikan, kita perlu tahu dulu ini ikannya datang dari mana, sehat apa enggak. Ya, 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 ya. Jangan sampai kita beli, wah ternyata ada eh, semacam dewa dicampur obat atau gimana kan. Jadi kita mau pastikan juga yang produsen ikan ini atau yang memberikan ini itu kelihatan gitu, maksudnya benar-benar sehat. Oke. Terus yang saat ini juga mulai berkembang ya, dibandingkan menangkap di lautan, Mhm. kebanyakan mulai berkembang dibudidayakan sendiri. Betul, betul. Bisa kelihatan soalnya secara schedule, secara kapan kita harus panen, kapan kita harus siapkan benih, Mhm. sudah bisa ditakar. Jadi secara timeline-nya pun udah bisa kelihatan, kapan kita harus, kalau misalnya secara dari bisnis, udah kelihatan lah istilahnya cash flow-nya kayak gimana gitu. Oke, tapi kalau misalnya misal nih Pak ya, saya let's say, saya kan masyarakat awam yang tidak punya edukasi terkait industri apalagi khususnya di bidang perikanan gitu. Misalnya saya ingin beternak ikan nih let's say. Eh, terus apakah Siemens ini hanya menyediakan teknologi yang mendukung saja atau mungkin kayak bisa menjadi semacam apa ya, kayak edukasi dulu, konseling dulu. Oh, nih cocoknya kalau Bapak di daerah sini atau Ibu di daerah sini cocoknya ternak ikan ini, let's say. Oh, Kemudian atau mungkin ada beberapa pertanyaan yang cocok untuk dikonsumsi ini gitu. Apakah dari Siemens Indonesia juga menyediakan ke beberapa platform seperti itu, Pak? untuk saat ini sih kita lebih fokusnya di teknologi industrial ya. Jadi Oke. untuk perikanan sendiri, biasanya sih kita lebih diskusi sama bagian usernya atau Oke. yang punya ahli di bidang itu. Bagaimana? Jadi kita dapatkan satu solusi lah Hmm. yang paling cocok untuk misalnya ikan kerapu. Bagaimana nih cara kasih makannya berapa kali sehari? Ya. Dan itu disiapkan secara teknologi dari kita. Seperti Oke, itu. mungkin kita agak sedikit mundur kali ya Pak. Asal mulanya kenapa kok bisa sih kepikiran gitu untuk menciptakan teknologi ini? Karena kan tidak banyak orang yang bisa terpikir gitu. Iya. Sebenarnya sih yang paling sering dilihat mulai dari makan ikan sehari-hari sih. Jadi kan, Oh, oke. ternyata ikannya kecil, ternyata ini terlalu besar. Kebanyakan ada beberapa orang juga kan pengennya ukuran sesuai, yang Hmm, cuma ukurannya segitu aja lah, nggak usah terlalu besar, nggak usah terlalu kecil. hmm. Dan beberapa restoran juga ada yang request seperti itu kan. Oh saya maunya 1,5 kilo, 2 kilo. Terus baru dari situ kita berpikir, gimana ya caranya supaya bisa langsung ditarget gitu.
ikan 1,5, udah 1,5 kilo nih, Hmm. saatnya panen. Jadi nggak hampir semuanya seragam gitu ininya. Oke, tapi itu sebenarnya berangkat dari pengalaman pribadi juga kah atau memang hanya melihat apa ya kesulitan-kesulitan yang biasa dialami oleh masyarakat Indonesia, Pak? Sebenarnya yang paling utama sih dari data ya, dari data bahwa Indonesia ini emang nggak bisa dipungkiri negara maritim. Terus yang kedua emang ada budidaya ikan ini salah satu eh, yang banyak dilakukan di masyarakat. Dari Hmm, situ kita punya ide bagaimana nih caranya supaya kita bisa membantu dengan ya sekarang kan zamannya digitalisasi ya. iya, iya. Wah, supaya bisa konsep digitalisasi ini masuklah gitu kan ke peternak-peternak ikan atau yang berhubungan dengan budidaya ikan ini. Oke, Bapak, kalau dari Siemens Indonesia juga nanti bakal hadir nggak sih di Conference dan Expo 2021 tanggal Iya, 18 sampai 20 Agustus besok? Hadir dong hadir pasti. Nah, pasti. mungkin boleh nggak kita kulik-kulik sedikit nih, kira-kira apa sih yang bakal ditampilkan di Expo besok? Yang pertama tentu aja ada edge computing ya. Ini mengenai IIoT ya. Mm-mm. Jadi bagaimana kita koneksikan dari kalau di industri ada namanya shop floor atau dari mesin-mesin ini terkoneksi satu sama lain dan terhubung eh, secara simultan ke satu sistem yang dia bisa berpikir sendiri atau istilahnya dia bisa mempelajari apa yang terjadi dalam satu pabrik ya. Hmm, 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 Itu hmm. yang pertama sih yang akan dipaparkan di 4.0 ini. Oke, wah, oh segitu aja ya Pak bocorannya Pak. Ya kalau kebanyakan Kalau kebanyakan nanti pada gak datang. Soalnya iya sobat industri bisa langsung aja datang karena kita juga menghadirkan exponya secara virtual, jadi bisa diakses melalui gawai Anda, melalui laptop Anda di manapun dan kapanpun gitu ya Pak. betul. Oke, Pak, ini kan kita udah nggak kerasa nih ya, udah ngobrol-ngobrol sudah mau masuk kepada sesi akhir. Saya mungkin ada dua pertanyaan lagi. Yang pertama mungkin Mm-mm. terkait dengan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini kan tentu juga memberikan dampak yang cukup signifikan bagi seluruh lini bisnis industri manapun gitu. Nah, Betul. kira-kira Mm-mm. dari Siemens Indonesia ada tantangan tersendiri kah serta bagaimana sih caranya untuk keluar dan tetap semangat nih untuk kan di sisi lain kan Siemens kan memberikan bantuan ya, memberikan pelayanan kepada pihak-pihak industri lainnya untuk tetap bisa berindustri dengan baik gitu kan. Iya Jadi betul. kira-kira gimana tuh Pak? Tetap bisa stay positif. Ya kedepannya sih yang ini salah satu yang mungkin kalau saya pikirkan itu secara paralel atau simultan ya antara Mhm. pandemi COVID ini dan dengan digitalisasi ini. Jadi mulai digitalisasi ini semua yang dulu yang Siemens bantu kita misalnya ada kerusakan atau ada masalah apa harus datang ke pabriknya atau ke site-nya kan. Mhm. Mungkin saat ini kita mulai galakan juga bagaimana itu bisa di remote atau menggunakan kamera sehingga tanpa perlu orang terlalu berkumpul terlalu banyak itu bisa di-solve. Itu sih yang pertama. Jadi ya kita tetap semangat sih selama ini menyongsong walaupun masih pandemi ya. Iya, 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 tetap Iya. harus semangat ya Pak. Mm-mm. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira apa sih harapan Bapak khususnya dalam perkembangan Indonesia 4.0 terutama dalam apa ya bidang industri Pak? Mm-mm. Yang pertama sih harapannya nggak terlalu jauh sih ya. Mhm. Ya nggak mungkin namanya juga revolusi kan. Revolusi Betul. nggak akan bisa hari ini, oh besok langsung selesai. Ya perlahan-lahan kita siapkanlah mengenai revolusi industri 4.0 ini. Jadi jangan sampai di akhir-akhir kaget yang lain sudah 4.0 kita masih berjalan di tempat. Itu sih harapan saya. Ya mulai dari infrastruktur yang tadi saya bilang, terus bagaimana juga masyarakatnya, Mhm. walaupun ya kedepannya mau nggak mau kita akan hadapi ini gitu, bakal berkembang ke arah digitalisasi atau industri 4.0 gitu. Oke.
Oke, Bapak terima kasih banyak atas Sama-sama, Mbak. waktunya Pak Mayer dan terima kasih sudah berkenan hadir dalam podcast Indonesia 4.0 ini. Semoga diskusi singkat kita terkait aquaculture ini dapat membuka mata sobat industri yang menyaksikan untuk mungkin bisa tetap semangat dalam menjalankan kegiatannya di rumah ya. Tapi berarti Bapak nanti akan hadir juga di Expo. Jadi jangan lupa untuk mampir di booth Siemens Indonesia ya. Betul ya Pak ya? Betul. Oke, kalau gitu Pak Mayer, salam untuk keluarga besar Siemens Indonesia, salam sehat dan salam sukses untuk Siemens Indonesia. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak, salam sehat. Salam sehat. Oke, baiklah Sobat Industri, itulah tadi perbincangan saya dengan Bapak Mayer berbicara mengenai aquaculture 4.0. Wah, keren banget kan. Jadi teman-teman, bagi yang penasaran sistemnya atau mungkin kecanggihan alatnya seperti apa yang tadi sudah kita bahas, jangan khawatir, langsung saja nanti mampir ke booth Siemens Indonesia pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 2021 di Expo Indonesia 4.0. Kita kembali lagi di podcast Indonesia 4.0 selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.